Halo, halo. Ya, sambil tunggu teman-teman lain masuk ya. Eh, Sambil absen dong, udah dari mana aja nih? Oke, Handoko sudah masuk. Oke, teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi. Kita akan apa namanya? Undang Mas Andoko ya. Oke, sebelum kita mulai absen dulu absen. Dari daerah mana aja nih? Ya, oke. Dari daerah mana aja? Bisnisnya apa? Coba kalau ada. Wih, dari Korea. Jauh ya? Annyeonghaseyo. Banyak drakor sekarang. Drakor terakhir The World of Married People ya. Gitu. Mesir, bohong nih. Beneran nih, Mesir, Turki. Lockdown nggak di sana ya? Malang, halo. Weh, keren keren. Bekasi, Mesir, Turki, Bandung. Oke. Sambal goang hadir. Yang ditanya daerah asalnya, bukan sambal goangnya. Bandung om, main basreng. Wih, bakso digoreng. Lockdown bang di Turki. Waduh, cita-cita banget pergi ke Turki. Harusnya bulan-bulan depan cuman cancel ya. Udahlah nanti next time ya. Gitu. Semoga apa namanya Korea Utara. Ngapain lo? Saudaraan sama Kim Jong Un. Oke, kita coba undang Mas Handokonya dulu ya. Udah ada nih. Oke, sebentar lagi Mas Handoko gabung, jadi kita akan. Oh, halo Mas. Halo, halo, apa kabar? Gimana? Wah, Halo. kayaknya tambah gemuk nih, Rex. Apa? Kenapa? Tambah gemuk kayaknya. Gitu-gitu aja. Kayaknya nggak gemuk-gemuk. Iya, kok bisa ya? Gimana kabarnya? Ya, lumayan lah, bagus. Banyak-banyak sekarang banyak mengeksplor hal baru, Mas. Wow, luar biasa. Iya. Suka nggak suka ya, karena udah apa namanya kondisinya lah maksudnya. Jadi seru juga sih, tapi ya apa namanya kalau ambil positifnya banyak positifnya juga lah ya mungkin gitu. Ya, ya, ya. Ini Oke, tadi guys. udah ada ini apa? Bentar lagi boleh buka katanya Juli ya. Iya. Juni lah ya, Juni ya. Ya, pelan-pelan Juni ke Juli ya. Ya, kalau restoran tadi saya nge-post di grup kebetulan yang dari Menko itu bulan fase 4 ya, 6 Juli ya baru bisa buka semua Ya, resto dan betul. lain-lain. Ya, jadi ini bagus nih ya, kita udah harus siap-siap berarti nih. Karena pasti pas buka juga udah beda nih, nggak mungkin sama kayak dulu kan. Gitu. Ya, betul. Harus ada Oke, ini persiapan. Mas Andoko, kita Yes, mulai aja ya. Jadi guys, kita silakan. mulai. Gua kayaknya nggak perlu memperkenalkan lagi Mas Andoko ini karena beliau sudah terkenal, siapa yang nggak tahu filosofi kopi, M Block, tapi mungkin yang lu pada nggak tahu bahwa beliau ini dulu gurunya kita nih di advertising ya dulu zaman dulu kayak reuni jadi hari Senin kemarin undang Om Bud, sekarang undang Mas Andoko gitu. Sekarang Jadi gantian saya berguru ke Rex ya. Rex workshop bareng masuk dulu. duluan. Iya, betul. Oke, jadi Mas Andoko, malam Yes. ini kan topiknya seru nih ya. Satu topik yang to be honest saya juga nggak terlalu apa namanya nggak terlalu paham-paham amat ya. Maksudnya personal branding untuk bisnis kuliner karena entah sadar entah enggak saya sih nggak paham apakah sudah melakukan personal branding atau tidak. Nah mungkin
bisa dimulai dulu Mas. Sebenarnya personal branding untuk seorang pebisnis kuliner itu seperti apa sih dan pentingnya apa sih Mas gitu. Silakan Mas. Ya, kalau menurut saya kita harus paham juga tentang bisnis F&B ya. Karena kalau kita ngomong branding, kita harus tahu apa yang digeluti gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomong branding kan sebenarnya kan sebuah cara untuk kita dekat dengan customer ya. Apalagi kalau sekarang eranya engagement ya. Gimana kita bisa akrab, kita bisa ngobrol, dan pada akhirnya kita bisa jualan, menyampaikan pesan. Nah, itu kan esensi dari branding. Nah, kalau saya lihat sih, saya terus terang juga baru ya di F&B, belum lama lah ya, 5 tahun, praktis 6 tahun ini ya, sejak filosofi kopi. Kalau menurut saya, kan background-nya macam-macam ya. Kalau kita ngomong F&B, ada yang katakanlah yang modelnya memakai resep orang tua misalnya. Nah, itu kan juga cara membranding kita, ada pengaruhnya gitu. Kalau yang kita jual adalah misalnya membawa resep dari orang tua atau dari keluarga atau dari daerah misalnya, itu pastinya berbeda dengan misalnya cara membranding F&B, misalnya kita chef gitu ya, seorang chef yang ahli dan mungkin juara gitu ya, atau barista juara gitu, tentunya berbeda dengan yang sifatnya katakanlah tadi membawa resep keluarga gitu kan. Dan juga misalnya juga membranding sekarang kan bisa juga misalnya memang backgroundnya bisnis, tapi memakai ambasador gitu ya, bisa karyawannya, bisa mungkin partnernya segala macam. Jadi menurut saya apalagi di zaman digital ini gitu, jadi personal branding itu sangat penting untuk disadari karena dia menjadi katakanlah ujung tombak lah gitu. Mas, personal branding seorang pebisnis kuliner itu ambil angle dari mana ya? Bingung saya kalau ngomongin personal branding gitu ya. Gitu. Uh, Memang ya seperti saya bilang tadi ya macam-macam ya. Kayak misalnya yang saya kenal aja ya, yang saya kenal misalnya kayak Helga sama Max gitu ya dengan Bergreen gitu. Bergreen Oke. itu kan dia biasanya hubungannya sama identitas produknya. Dia kan Hmm. sangat concern terhadap kesehatan, Bergreen. Nah, dia Max sama Helga membangun personal brandingnya menjadi orang yang sangat tidak hanya expert, tapi juga concern terhadap kesehatan. Dia menjadi Oke. ahli dari segi bahan, dari segi mungkin kesehatan badan, segala macam. Dia positioningnya adalah menyuarakan yang relevan bagi publik, bagi calon customer-nya dia, which is itu kesehatan. Nah, itu dia memposisikan sebagai expert. Itu salah satu cara personal branding yang approach-nya tentu berbeda dengan misalnya kayak filosofi kopi, Ben dan Jody gitu ya, Chico dan Rio gitu. Pasti akan berbeda karena dia lebih ke entertainment, fun, walaupun dia concern juga ke kopi. Dan tentu misalnya Ben dan Jody berbeda dengan katakanlah anomali gitu misalnya Irfan gitu, atau misalnya dengan kopi apa siapa Om Jason gitu ya, Om B gitu kan berbeda juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung otentisitas kita sih kita memulainya gitu. Kalau Rex kan kelihatan punya passion di marketing ya, itu angle-nya lebih angle marketing, SOP misalnya ya yang saya lihat dari luar ya. Tapi bukan rutenya bukan chef, ahli masak, atau memakai resep-resep dari turunan gitu. Misalnya nih. Jadi sebenarnya Oke. menarik sih untuk kita bisa supaya bisa sustain ya kita memang harus paham diri kita dan yang relate dengan publik. Oke. Nah, sebenarnya harus correlated dengan produk kita atau enggak, Mas? Jadi misalnya contoh begini, kayak gue deh misalnya kan jualannya Indomie awal-awal gitu ya. Jadi mengkorelated personal brandingnya itu kan ini nih kalau kita bicara teman-teman UKM nih Mas ya, yang Ya, jelas ya. kebingungan gitu. Waduh, gue personal branding apa ya ngambil? Nah, mungkin ada beberapa tips Mas untuk nge-create personal branding tuh dari beberapa hal, dari apa aja sih sebetulnya gitu. Ya, kalau saya ngebaca Rex, saya ingat pada waktu saya terus terang nggak tahu dulu kalau abnormal itu Rex ya awalnya. Saya Hmm. melihat, waduh ini
brand ini cukup kreatif nih dari segi naming, dari segi apa namanya ada unsur berontaknya lah gitu ya dengan abnormal segala macam dan memang yang disajikan cukup punya impact atau punya drama yang cukup kuat sehingga punya stopping power yang cukup kuat gitu dan itu berarti karakternya Rex dan teman-teman gitu ya dan memang benar saya juga nangkep teman-teman itu pada bingung terutama teman-teman UKM kenapa bingung mungkin saya cerita dulu kenapa bingungnya karena kebanyakan masuknya dari wah sekarang bisnis apa ya bisnis yang bisa menghasilkan duit apa ya gitu gue sekarang main baju deh gue main restoran deh gitu jadi menjadi kurang kuat gitu of course itu boleh sebagai awal gitu ya tapi ketika apa namanya dibangun dengan narasi dan katakanlah interest yang punya itu akan menjadi lebih kuat ini saya khusus gambar untuk Rex nih karena saya senang gambar ini contoh brand yang saya suka nih namanya Bubur Cap Tiger ini Bubur saya cetai. kasih judul cerita tentang orang atau cerita tentang macan ya. Saya supaya ada stoppingnya aja. Ini brand idola saya, Bubur Cap Tiger ada di dekat-dekat apa Cikajang situ. Dan dia jelas kalau ngomong rutenya adalah rute mengangkat resep orang tua. Oke. Karena dulu di Mangga Besar. Tapi dikemas lagi, dia mungkin dia sekolah di luar negeri, saya ingat di apa, saya pernah ngobrol sama dia di Australia kalau nggak salah. Dia sebenarnya dokter dan dia membangun personal brandingnya dengan kuat dan membawa Bubur Cap Tiger di level yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi lebih ke artisan, lebih apa namanya, lebih internasional segala macam. Dan itu hubungannya sama interiornya, sama apa namanya apa cara displaynya segala macam. Jadi sebenarnya personal branding ini tidak melulu kita rajin di sosial media, tapi juga turunannya adalah otentisitas diri dari si pembuatnya gitu. Dan dia memang sangat senang banget dengan bubur gitu kan, misalnya nih. Jadi sebenarnya memang harus otentik ya, harus otentik dan jangan dicari-cari juga gitu. Oke. Nah, Mas, kalau boleh kasih contoh misalnya Mas Handoko sendiri nih, Mas. Dari awal sebenarnya memplanning untuk membangun sebuah personal branding, kemudian sampai hari ini, atau by the time sebenarnya kita bisa ngelihat autentik diri kita tuh, oh gue ini kayak begini ya, oke gue lanjutin deh, misalnya seperti itu. Tepatnya seperti itu. Saya nggak pernah memplan apa namanya sebuah atau rekayasa yang tidak otentik, tapi lebih berangkat dari concern atau yang saya yakini gitu. Misalnya contoh kebun ide gitu. Kebun ide itu memang nempel dengan saya sebagai salah satu pendiri saya dan Tike. Tike itu partner saya yang berkebun. Dia suka sekali berkebun Oke. dan dia memang jago berkebun. Jadi dan saya memang tidak jago berkebun, tapi saya punya passion untuk wah ini kayaknya kembali ke pertanian nih setelah ya mungkin Rex juga tahu ya pergi ke kebun kopi, pergi ke pertanian. Jadi kayak panggilan hati aja gitu. Bahwa akhirnya masuk ke situ karena ada keinginan yang kuat untuk membangun itu gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi menurut saya nggak perlu dicari-cari, tapi lebih ke apa yang ada di kita. Kalau dicari-cari susah ya. Saya juga banyak ditanya oleh teman-teman UKM gitu, kesannya mencari-cari gitu dan malah nggak ketemu gitu. Karena mencari-cari itu kan susah ya. Ya. Untuk sebenarnya nggak begitu, tapi harus berpura-pura begitu gitu. Seberapa lama kita tahan. Tapi biasanya harusnya sih logikanya nempel. Kalau di F&B ya, apa yang paling lekat sebenarnya kan kejagoan kita terhadap sesuatu ya misalnya bikin sambal atau kita bikin rendang. Nah itu yang harusnya ditekunin gitu. Jangan lupa bahwa branding internasional itu biasanya berangkatnya dari situ ya kayak Colonel Sanders dan lain-lain gitu. Walaupun approach-nya berbeda-beda. Tapi intinya sih sebenarnya kalau mau diteorikan, sebenarnya kan personal branding tuh akhirnya kan membangun trust kan. Akhirnya orang tuh trust gitu. Dan trust sekarang diperlukan itu ketika organik gitu. Organic trust. Jadi orang tuh benar-benar trust karena
apa yang kita lakukan tuh sesuai gitu. Makanya saya senang sekali kalau ada teman-teman yang muda gitu ya, kayak misalnya saya ngobrol dengan aduh lupa saya namanya ya, masih sangat muda yang Lumpang Mas itu, dia Hmm. sangat paham sekali dengan bumbu-bumbu lokal gitu ya, apa ngulek inilah itu, padahal dia sangat sangat millennials lah katakanlah gitu. Menurut saya itu benih-benih dari branding yang sangat bagus ketika kita memang menekuni gitu. Dan kalau kita belajar dari kopi sebenarnya banyak contohnya, dari Pepeng, Klinik Kopi, Hmm. Irfan, Aga gitu. Rata-rata adalah mereka membangun personal branding dan melakukannya gitu. Saya melihat chef chef mulai, tapi nggak sehidup, belum sehidup justru kesalip sama kopi kalau saya yang saya perhatikan ya. Oke. Nah, Mas, let's say ya misalnya kita udah bikin bisnis kan ini ada sedikit pikiran kayak kontradiktif gitu, Mas. Ketika kita Ya, ngebangun satu brand, kan kita pengen brand ini yang dibangun ya. Nah, ya. kekhawatiran misalnya kekhawatiran saya deh misalnya, ini kalau brand ini terlalu dilekatkan ke sebuah personal branding, nanti sustainability-nya tuh akan seperti apa sih gitu ke depannya gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Justru sebenarnya setelah kita sadar terhadap diri kita, bahwa kita membranding diri kita sendiri, misalnya Rex membranding Rex gitu ya, atau tadi misalnya Helga sama Max gitu. Kan yang berikutnya yang orang Indonesia, teman-teman UKM ini harus sadar sebenarnya kan IP kan. Habis itu intellectual property-nya harus didaftarkan, dilindungi. Oke. Dan itu yang terjadi dengan Kolonel Sanders atau misalnya teman saya misalnya ini saya gambar juga udah lama sebenarnya Sweo Rajamu. Sweo Nah, Rajamu kan Nova ya, Nova nempel dengan Sweo Rajamu. Kan untuk melindungi itu adalah tidak perlu apa ya, kita takut bahwa nanti kalau personal branding, karena kemarin saya juga apa kayak semacam apa sih saya diminta untuk ngelit sebuah apa training gitulah gitu ya. Itu juga pertanyaannya gitu, dia takut sekali apa, membranding secara personal karena takutnya nanti kalau saya nanti misalnya kena kasus kayak siapa namanya yang tur-tur itu, lupa saya namanya, sampai mencontohkan itu ya, terus saya bilang kenapa kamu harus berpikir itu gitu, kenapa harus berpikir sejelek itu gitu, karena kalau itu ya nggak usah ngomong, itu juga pasti akan runtuh ya. Memang apa bersikap baik itu udah bukan bukan pilihan, memang harus, karena kan sekarang transparan gitu dan nggak perlu wah nanti kalau saya membranding personal branding saya nempel, nanti kalau saya misalnya bikin salah jadi semuanya jadi runtuh gitu ya, jangan bikin salah gitu kan ya, kayak manusia aja kan sebenarnya ya. Jadi nggak, kalau menurut saya nggak perlu takut, dan sebenarnya di kuncinya ada di IP, kuncinya ada di intellectual produk kita atau brand kita terutama besar. Menurut saya itu menjadi sangat sangat penting. Karena itu ya bukan resep bisa di IP kan segala macam ya, macam-macam kan. Dan itu ada unsur manajemennya juga untuk itu. oke. Oke, Mas. Kalau misalnya kayak kopi kan gue sering lihat ya memang personal brandingnya kuat-kuat ya kalau kopi ya. Ya, Kayak Pepe, betul. Aga, ataupun Om Ombe misalnya ya. Tapi kalau misalnya bisnis kita misalnya ayam goreng tepung gitu, Mas. Jadi eh ya, Kayaknya. ini gue yang ngeheng atau Mas Andoko yang ngeheng? Mas udah jelas? Ya, udah aman. Tadi kayaknya nggak tahu kalau dari saya Rex yang hack. Oke, terus silakan. Iya, kayaknya saya ngeheng. Nah, misalnya kalau kopi kan banyak nih, memang kayaknya juga keren ya personal branding di kopi Ya, itu ya, Mas. betul. Nah, kalau misalnya gue bisnis ayam goreng tepung gitu, yang pakai gerobak-gerobak gitu di pinggir jalan gitu misalnya. Ini angle apa namanya? Dari mana ya gue bangun positioning apa namanya personal branding gue gitu ya. Gitu. Sebenarnya banyak kategori makanan yang memang ya katakanlah mass gitu ya. Ya. Apa namanya? Dan mungkin treatmentnya berbeda. Treatmentnya tidak melulu ke menu ataupun resep.
tapi mungkin lebih ke ambience. Kan kita jangan lupa kita punya sensory ya, ada five sensory gitu misalnya. Itu kan bisa macam-macam gitu. Tapi saya melihatnya gini, Rex. Sebenarnya saya juga punya keresahan sih. Kemarin ngobrol sama Om William juga soal ini. Kalau kita jeli, mungkin Rex mungkin lebih pengalaman dibanding saya. Sekarang ini restoran atau makanan Thailand itu kan ada di mana-mana di dunia. Ya. Makanan Jepang ada di mana-mana, makanan Korea ada di mana-mana, katakanlah di Amerika, di Eropa segala macam. Dan sekarang mulai makanan Vietnam ada di mana-mana. Dan Ya. bahkan ada makanan Laos mulai, Myanmar juga mulai, makanan Indonesia di luar negeri satu persatu bangkrut, Oh. semakin berkurang. Nah, itu sebenarnya juga salah satu potret dari kita. Mungkin kita selain kurang jago membranding gitu ya, mungkin juga kita kurang jago membuat SOP. Oh. Bagaimana konsistensi, misalnya katakanlah Tom Yum di seluruh dunia kan kuat gitu kan. Kalau tadi ngomong nasi goreng gitu, ayam goreng gitu. Sebenarnya kan kita harusnya juga kuat, sate juga kuat. Tapi kan kita nggak kelihatan gitu. Kalau menurut saya memang hubungannya ada dua sih antara membranding, bisa nation branding atau bisa personal branding, dan yang kedua sebenarnya SOP. Nah SOP ini kan membangun SOP ini kan perlu, menurut saya sih perlu personal branding yang cukup kuat, perlu tadi istilah saya organic trust yang kuat, sehingga kita, saya sih selalu ngambil contoh ayam Suharti itu jauh lebih enak dibanding KFC gitu. Tapi kenapa kok kalah gitu? Nah, berarti kan Hmm. branding manajemennya kalah pasti kan, Ya. dan SOP-nya juga kalah segala macam. Jadi menurut saya harus harus bekerja keras sih kita untuk yakin tentang personal branding ini tetap dibangun, percaya dirinya dan dekat dengan konsumen, tapi juga SOP-nya dibangun. Karena itu sejalan gitu. Karena personal branding kan hubungannya mungkin bikin lab gitu ya, bikin Ya. inovasi gitu. Perlu perlu tokoh yang bisa membawa itu kan, nggak berhenti cuman sampai personal branding, orang ingat segala macam. Tapi kan reputasi ini kan dibangun terus menerus. Sebenarnya Ya. perlunya personal branding kan membangun reputasi. Dan next level, next level, next level gitu loh. Itu yang kita harus cukup aware sih. Oke, Mas, ini contoh nih misalnya ya. Kalau saya nih ya, saya to be honest bingung personal branding saya apa ya. Tapi saya merasa bahwa ini kan ada pertanyaan nih tentang personal branding ini apa berhubungan dengan passion ya, gitu. Nah, ini apakah kadang-kadang kan passion kita itu tidak terlalu bukan bukan langsung ke bisnisnya, tidak directly langsung ke bisnisnya. Contoh Ya, passionnya saya itu ngajar, sharing, berbagi gitu-gitu. Tapi saya juga punya bisnis kebetulan. Nah, ini cara apa namanya mengkonekkannya seperti apa, Mas? Apakah it's okay brandnya itu lebih ke misalnya edukator, guru ataupun ngajar gitu ke tapi dikonek juga ke bisnisnya gitu. iya, justru harus itu. Ketika misalnya Rex punya apa namanya passion ngajar, berarti kan ngajar kan identik dengan sharing ya. Ya, Sharing tentang food, sharing tentang model bisnis, sharing tentang yang berhubungan dengan F&B, mungkin manajemen segala macam. Itu bagus banget. Saya akan mengambil contoh yang mungkin dekat dengan UKM ya. Walaupun ini agak mewah. Ada dua sih yang saya ambil contoh. Pertama adalah saya melihat di Indonesia ini mulai muncul, mungkin kenal juga, namanya Mami Toko. hmm. Pernah dengar Mami Toko? Dengar Mami pernah cuma Toko. nggak terlalu mudah. Kalau di luar negeri ada Martha Stewart ya, Martha Stewart Living, Mami Mata Stewart Stewart, itu oh yes. tokoh ibu-ibu yang dia bukan chef, tapi dia dengan kesederhanaannya dia menjadi representasi dari ibu-ibu gitu. Jadi dia sharing tentang gimana sih nyiapin makanan di rumah, table manner segala macam, dan akhirnya menjadi brand. Nah ini yang menarik adalah Mami Toko. Sekarang mungkin boleh dilihat followernya sekitar 200.000 lebih ya. Dia Oh, adalah istrinya aduh lawyer itu siapa namanya? Mungkin teman-teman akan ibunya ibunya Bams, Bam, benar, ibunya Bam. Bams, ibunya Bams.
itu dia itu bisnis banget, tapi nggak terasa bisnis. Dia di rumahnya seperti ibu-ibu pada umumnya, dia masak, dia bikin stok beberapa makanan yang siap untuk dibeli segala macam, dan luar biasa. Saya yakin marketnya besar sekali, dan akhirnya suaminya siapa namanya, lawyer itu, lupa aja namanya, bapaknya Bams itu. Lupa. Nanti mungkin teman-teman ingat. Itu juga ikut masak. That's personal branding yang menarik menurut saya, dan secara bisnis menurut saya bisa ditanggungjawabkan seperti layaknya Oprah Winfrey ataupun apa namanya Martha Stewart. Jadi menurut saya itu contoh dari passion dia sebagai ibu rumah tangga yang katakanlah sangat menyayangi anaknya, suaminya. Hot Masih Tompul, aduh nama terkenal sampai lupa. Benar, Hot Masih Tompul. Itu bisa menjadi personal brand yang sangat baik, dan dia sangat punya fans yang sangat banyak gitu. Karena mungkin saya belum nyoba, terus terang. Saya pengen pesen juga. Mungkin masakannya enak segala macam gitu. Dan menurut saya itu contoh passion juga. Ini contoh yang lain dari di M-Block nih, di M-Block. Tell the Truth. Ini kopi Katong. Oke. Rido Hafiz. Rido Hafiz itu selalu teringat sama kampungnya, dan dia sangat senang sekali dengan kopi rempah. Di Ambon itu ada yang namanya kopi rempah kan, kopi dicampur rempah. Dan itu enak banget memang. Nah, itu menjadi narasi yang nyatu dengan Bang Rido gitu kan. Dan juga brandingnya di Katong itu adalah masakan ibunya Once Mekel, karena Manado gitu. Jadi sebenarnya macam-macam angle-nya. Cuman mau ngangkat cerita ibunya yang dia kagumi, bisa yang tadi resep ini, bisa si Rido-nya sendiri sangat ini dengan masa kecilnya. Jadi hal-hal seperti itu bisa menjadi semacam ikon ya. Karena kalau ngomong personal branding kan sebenarnya dalam konteks food and beverage kan sebenarnya kan meng-create icon yang akhirnya dekat dengan customer gitu. Akhirnya yes, apa namanya, percaya gitu. Nah, Mas, kalau apa namanya personal branding itu, kita butuh bikin sebuah statement nggak, Mas? Atau lebih ke organik berkembang begitu aja, yang which is itu kan mungkin take time. Tapi kalau misalnya kita bikin sebuah statement misalnya ya, Rex, the Indomie King misalnya, sebut brand lah misalnya ya, gitu. Nah itu kan sebuah statement to the point, kasih pengen bangun personal branding gitu. Nah gimana tuh Mas? Kalau menurut saya kalau belum apa-apa kita cari statement itu justru kehilangan nyawanya ya, kehilangan apa namanya, karena apa, sebenarnya esensinya belum dapat, tapi belum apa-apa udah disimpulkan, mencari-cari. Karena saya juga orang iklan, jadi saya paham bener proses pencarian seperti itu kan. Akhirnya kan mungkin kata-kata yang indah atau segala macam. Yang saya kagumi kalau ngomong copywriter kan Budiman Hakim. Budiman Hakim kan juga sebenarnya bukan tipe orang yang sangat tergila-gila dengan kata-kata yang kuat, tapi lebih ke meaningnya gitu. Sebenarnya yang lebih penting kan meaningnya terhadap kita, dan kekuatannya itu benar-benar relate atau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya jangan terjebak di kata-kata, tapi carilah esensi kita ini siapa dan kekuatan kita ini apa gitu. Kayak misalnya tadi, misalnya saya kebun ide misalnya, karena saya yakin banget bahwa customer sangat menghargai apa namanya, katakanlah traceability, dan akhirnya kita bikin gelato yang ditanam dari tanaman sendiri gitu. Jadi menurut saya tidak perlu klaim untuk itu, tapi kita zamannya sekarang kan zaman experience, zaman kita melakukan gitu. Jadi orang dengan kita melakukan kan percaya gitu, bahwa nanti terus habis itu nanti saya misalnya mempercayakan graphic designer ataupun agensi untuk mengolah itu berdasarkan dari esensi saya, itu silahkan. Saya walaupun saya katakanlah cukup pernah expert bikin logo atau tagline, saya tidak serta-merta gatel untuk bikin itu. Kayak M-Block logonya bukan saya yang bikin.
tagline-nya pun bukan saya. Jadi sebenarnya menurut saya yang paling penting esensinya. Habis itu nanti bisa orang lain yang mengolah. Gitu. Oke, jadi teman-teman lihat ya, jadi jangan nggak direkomen bikin sebuah tagline, title, kemudian di Instagramnya langsung diganti misalnya. Iya. Jadi harus Sebenarnya cari. kayak betul, kayak contoh Mami Toko tadi sebenarnya contoh yang bagus. Namanya mungkin namanya rumahnya kayak toko gitu, rumahnya jualan gitu, dan dia menyebut dirinya sendiri kan sebutan aja gitu, Mami Toko. Dan Ya. di rumahnya benar-benar stoknya banyak banget dan tapi yang bagus ya dari case itu nggak intimidating, nggak kelihatan jualan, tapi juga sangat sangat menghibur, sangat ramah gitu. Oke, Mas. Nah, sekarang kita ngomongin how to-nya ya. Jadi, Mas Handoko bisa cerita nggak gimana caranya atau media apa sih yang paling efektif untuk kita tuh secara konsisten ya membangun personal branding kita gitu. Dari pemilihan medianya, Mas. Ya, sekarang kan kita tahu zamannya sharing ya. Oke. Eranya era sharing. Jadi semakin kita sharing apa yang kita passion kita itu adalah kita gitu. Dan banyak yang bilang sharing is the new currency gitu ya. Hmm. Mata uang baru adalah sharing gitu. Dan kalau menurut saya sih media yang paling efektif adalah sosial media sekarang ini. Oh. Walaupun harus diperkuat dengan pemahaman media non sosial media kayak misalnya media konvensional. Saya sangat meyakini media non konvensional ini harus menjadi partner kita. Bukan berarti kita mau berhemat, nggak mau bayar atau segala macam. Tapi intinya adalah harusnya apa yang kita suarakan itu punya impact secara media atau katakanlah diberitakanlah gitu. Oke. Jadi kayak misalnya M-Block contohnya, M-Block pernah diulas di Kompas satu halaman, itu jadi satu patokan atau misalnya dari Google kita bisa lihat media exposure-nya setinggi apa gitu. Jadi sebenarnya media konvensional juga masih sangat kita butuhkan, tapi berdasarkan dari conversation atau sharing yang kita lempar ke masyarakat. Dan yang kita lempar ke masyarakat itu memang harus memiliki nilai berita, harus relate, harus apa namanya ya, ada unsur inovasi, tidak menjadi harus unik gitu-gitu. Jadi saya yakin Mami Toko tadi potensial untuk diberitakan. Setelah saya cerita ini mungkin wah oh iya ya, oh, ini menarik nih karena inspiring. Jadi sebenarnya kita harus sharing dan inspiring. Dan sebenarnya banyak taktik-taktik yang lain juga ya. Kayak salah satu taktik ini saya gambar juga, saya tulis scarcity, FOMO, fear of apa namanya missing out. Ini sering secara nggak sadar sering saya pakai dan saya mendapatkannya baru gitu ya. Sebenarnya ini juga dipakai kalau di nggak F&B kayak sepatu kompas. Jadi Ya. kayak psikologis bahwa nanti orang nggak kebagian misalnya. Atau misalnya kalau di M-Block itu ada titik temu, dia sengaja tempatnya justru dibikin orang bisa tersesat. Kalau ke situ itu bingung gitu ya. Itu sebenarnya taktik-taktik yang kayak kita filosofi kopi di Jogja waktu pertama juga pada bingung. Ini di mana sih tempatnya di pinggir di sebelah kuburan segala macam. Jadi sebenarnya itu beberapa cara juga untuk orang kurius. Sekarang kan kita katakanlah menjadi apa ya, makhluk media sosial itu kan juga banyak yang mesti kita pahami juga gitu kan pola-polanya. Dan ini nanti setelah apa namanya COVID ini akan lain lagi apa ball gamenya akan lain lagi gitu. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya apa bisnis kuliner itu kan macam-macam ya, Mas ya. Jadi ada yang hobinya di dapur aja, ada yang hobinya masak doang, ada yang hobinya buat bumbu doang di central kitchen-nya gitu. Nah, apakah orang ini perlu membangun personal branding atau misalnya dia bisa juga minta misalnya anaknya ataupun satu orang lain yang menjadi representatif personal branding dari bisnisnya gitu.
sangat bisa dan sebenarnya saya kadang-kadang juga ekstrim ya kalau di F&B itu kan juga banyak yang mungkin kelihatannya nggak melakukan personal branding, tapi mungkin Ya. secara secara apa namanya kalau kita kuliti lagi gitu sebenarnya ada personal brandingnya. Contoh ya kayak misalnya saya sering ambil contoh misalnya kayak Gudeg Permata gitu. Dia mungkin nggak peduli dengan personal branding segala macam, tapi sebenarnya secara nggak sadar dia ada personal branding yang dibangun dari segi lokasi, terus mungkin karakternya, ngantrinya segala macam itu secara secara otentik terbangun sama seperti Kopi Klotok misalnya. Kopi Klotok ya saya rasa dia nggak perlu aktif di sosial media. Tidak serta-merta seperti itu ya, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa membangun narasinya gitu. Jadi personal branding itu kadang-kadang jangan diartikan harus ada orangnya, tapi Oh, sebenarnya kan juga bisa. Misalnya sebuah brand yang pakai apa ya logo kartun gitu misalnya, ya dia personal brandingnya ya si kartun itu. Kartun itu menjadi apa segala macam kan itu pilihan. Sebenarnya banyak yang personal brandingnya jangan diartikan selalu misalnya kayak Rex sebagai ownernya segala macam. Tapi personal branding di sini kalau dalam F&B bisa berarti juga karakter. Kan sebenarnya kan create icon. hmm. Ikonnya mau ambasador atau mau pendirinya atau mau chefnya atau mau ikon yang ada gitu ya misalnya ya ikon ya kayak misalnya saya kadang-kadang mikir juga sebenarnya kayak kayak dulu apa tuh yang kaleng apa yang cookies yang Kongguan, terkenal itu kan apa Kongguan, bukan? Kongguan tuh kan personal branding juga. Sebenarnya kan dia dia sering dibawa-bawa orang karena orang udah sangat lekat dengan Kongguan gitu misalnya nih. Jadi macam-macam itu sebenarnya juga salah satu mitos atau sebenarnya kan branding itu kan ikon ya, ikon, mitos, cultural simbol gitu. Dan kalau itu diolah dengan cara ini sih sangat-sangat bisa gitu. Jadi sangat terbuka. Nah, Mas, ini pertanyaan penasaran sebetulnya ya. Nah, kalau ngambil contoh misalnya Mas Handoko ya, Ya. sebenarnya personal brandingnya itu di planning. Kalau kita ngomongnya bukan dari awal, Mas, misalnya dari sekarang-sekarang lah. Misalnya di planning, mulai dari apa yang sering dibicarakan, apa yang sering dibahas, media mana muncul, itu di planning atau it just happen like that, Mas? Pastinya di planning ya. Orang hidup kan pasti punya rencana. Kayak misalnya saya sekarang ini lagi pengen sekali ngembangin apa meneruskan M-Block dengan lokal memberi memberi apa berjuang dengan teman-teman pasti ya untuk local brand ini semakin mendapat tempat gitu kan dengan placemaking harus mungkin kita akan buka di kota lain segala macam insya Allah ya dan di situ berangkat dari keinginan yang kuat memang dan dari kebutuhan yang ada di masyarakat karena saya lihat memang kita sangat membutuhkan hal-hal seperti itu dan pengennya kalau misalnya setelah M Block misalnya vehicle-nya atau lokomotifnya musik mungkin nanti di tempat lain mungkin kuliner gitu ya atau chef gitu yang jadi lokomotifnya atau food hub gitu jadi itu kan dari saya cerita tadi kan ada rasa juga kayak misalnya ngobrol sama Om William tadi, waduh ini food Indonesia nih harus lebih maju nih gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa itu tidak di plan ya bohong juga, pasti di plan. Tapi bahwa itu sudah di plan apa namanya karena katakanlah secara success rate udah ada itu belum. Jadi justru justru saya terus terang hidup di pola mungkin kalau dibilang positif gitu inovasi masuk ke inovasi-inovasi tapi memang sulit diukur jadi kadang-kadang juga ngomong sama investor ngomong sama orang atau partner itu aduh lu mau bikin apa sih gitu jadi kadang-kadang juga juga mungkin bisa ngerasain ya kalau tiba-tiba muncul ide yang cukup belum teruji lah belum Iya. teruji tapi saya mencoba mengconvince gitu. Kan ketika M-Block belum ada, juga sering gagal kan ngajak apa namanya waktu itu ngajak
apa namanya Lokananta nggak berhasil segala macam. Jadi sebenarnya pencarian jati diri itu juga personal branding. Tapi itu bukan di apa ya, bukan direkayasa, tapi kalau saya ekspresinya adalah menulis buku. Nah, Hmm. menulis buku juga cara branding, jangan lupa. Saya Hmm. hampir suka sekali saya membeli buku. Misalnya kalau dulu di advertising adalah pendiri-pendiri biro iklan, itu biasanya sampai yang zaman Ogilvy sampai yang kontemporer ya, Sapian Nitro, Boguski, segala macam. Itu kan semua memakai buku sebagai tools sebenarnya, sebagai alat dan Oh. positif gitu. Saya rasa juga hampir sama. Chef-chef internasional juga bikin buku berseri-seri segala macam. Jangan lupa, buku adalah cara membranding secara personal yang sangat luar biasa gitu. Dan banyak buku-buku tentang kopi juga. Itu kan personal branding. Rex juga bikin buku. Hmm. Saya pun pengen bikin buku lagi gitu ya tentang placemaking misalnya. Jadi Iya. itu sebenarnya salah satu cara yang harus kita kejar karena buku itu kan apa namanya legacy ya. Dan legasinya sebenarnya legacy brand sebenarnya itu personal branding. Ya, ngomong-ngomong buku, jadi menarik nih. Kita memang next bukunya, saya waktu itu launching yang 55 ide kreatif dan inovatif, Mas. Memang Ya, itu buku, dan terakhirnya kita lagi open PO buku 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Jadi 7 tahun ini udah sedikit banyak lah. Kemudian foodies juga kan banyak banget komunitas dan alumninya. Nah, jadi kita kumpulin apa aja sih yang akan jadi potensi kesalahan fatal sebenarnya ya. Kesalahan fatal ini impact-nya luar biasa sih. Ada teman saya yang impact-nya itu berapa puluh M gitu, misalnya kena denda. Nah, itu semua kita rangkum dan kita tulis gitu. Jadi saya lagi kepikiran ya juga ya, buku ini salah satu media penting banget ya untuk melakukan personal branding ya. Gitu. betul. Oke. Dan saya jadi tahu kan dari buku itu Rex arahnya kemana. Hmm. Sebenarnya pengen pengen punya objektif tujuan kemana kan. Orang kan secara gestur kan apa akan terlihat gitu dan menurut saya itu salah satu personal branding yang harusnya teman-teman juga mulai pikirkan gitu bahwa itu adalah cara yang paling baik memang. Oke. Nah, teman-teman, jadi personal branding ini sesuatu apa namanya, pendekatan yang memang tidak mudah ya. Kalau kita bicara mudah, ya gua rasa nggak mudah sih. Kenapa? Karena memang butuh proses. Ya, tapi once itu kebangun, ini bisa memberi apa namanya advantage sama leverage buat bisnis kita ya, Mas ya, ujungnya ya. Yes, Gitu. betul. Ya tadi hubungannya sama IP, sama ekosistem, sama segala macam dan juga yang jangan lupa adalah sebenarnya trust terhadap investor juga. Hmm. Saya rasa Rex mungkin lebih pengalaman ya kalau kalau namanya investor nanti ke depan kalau berkembang pasti yang dicari adalah foundernya siapa, apa namanya komitmennya seperti apa gitu. Kalau kita misalnya dengan mentalitas ngumpet tadi, oh ini ngumpet tadi kayaknya rasa-rasanya agak susah ya. Investor itu akan, ya nggak? Logikanya adalah kan harus ada trust gitu ya. Nah, dan Hmm. itu eh, pola yang ngumpet agak agak susah. Jadi kalau misalnya saya membawa kebun ide atau M-Block gitu ya karena figurnya ini gitu. Dan sekarang jangan lupa Google kan. Hmm. Dengan mudah orang meng-Google gitu. Jadi ini sebenarnya juga pola yang sudah mulai lepas pasca komoditi. Kalau dulu kita sering terbuai oleh branding-branding yang sifatnya pabrikan soalnya, yang Hmm. sifatnya katakanlah dari Nestle, dari Unilever segala macam. Padahal dulu juga awalnya kayak kita kayak Rex Mole gitu-gitu kan. Nah itu yang branding ini kan sesuatu yang kayaknya kan apa ya masih mewah sekali ya bagi teman-teman tuh masih masih mewah sekali. Jadi kayaknya tahu penting tapi kayaknya barang yang belum terjamah lah gitu. Kayak kayak sesuatu yang sangat sangat aduh itu belum deh gitu. Aduh ini ngomong apa sih gitu. Padahal itu sangat penting. Oke, Mas. Eh, saya kan sering ngikutin Mas Handoko nih. Dari dulu merhatiin sharing-sharingnya, lihat bukunya, kemudian lihat Instagramnya.
di kepala saya sih ada personal brandingnya dengan Mas Handoko. Ya, tapi bener gak nih Mas ya? Saya ngomongnya personal brandingnya bener gak nih ya? Karena kan sebenarnya tadi Mas Handoko kan tidak pernah melakukan statement juga bahwa gue ini loh pakar ini misalnya, kan nggak pernah. Tapi ujungnya kan terlihat dengan berbagai aktivitas dan kegiatan dan juga berbagai sharing yang dikerjakan gitu ya. Nah, kalau di mindset saya nih ya, personal branding Mas Handoko ini adalah kreativitas dan lokalitas. Nah, ini benar nggak Mas? Iya, itu benar. Kalau dibilang pakar, saya justru nggak setuju karena saya bukan pakar. Maksudnya tidak merasa pakar lah, karena saya masih banyak belajar. Tapi kalau dibilang lokalitas dan kreativitas, karena itu dua passion saya. Oh, Passion saya satu, kreativitas belum selesai. Belum belum apa namanya, apa ya, belum leading gitu, belum jadi tuan rumah gitu ya, sama seperti lokalitas gitu. Walaupun saya sering juga disindir, ah lu lebay banget sih gitu, udah lagi gitu. Banyak banyak juga yang mungkin mungkin berpikirnya, ah lu mencoba untuk apa ya, riding isu itu untuk pencitraan. Banyak juga yang bilang gitu, dan hmm. saya juga harus telan itu fakta itu, bahwa oh ini cuman riding on that particular topik gitu ya. Tapi saya yakin karena memang memang belum. Buktinya ya ya tadi misalnya kayak M-Block, memang di mall kita udah terhormat kan belum. Produk-produk lokal kita kan masih masih belum ini. Terus misalnya di counter tadi ada juga yang mengkritik apa lebay dengan karena gini, orang branding itu juga sering di apa ya, dicap sebagai tricky gitu ya. Itu hanya trik aja gitu, hanya strategi aja gitu, dan itu hak semua orang juga. Saya sih kalau dibilang gitu, saya cenderung nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli itu ya terserah lu, saya hargai pendapat itu, tapi saya merasa tidak gitu. Jadi menurut saya memang perlu ada sebuah kejujuran dan ada passion yang kuat dalam membranding sih, menurut saya ya. Jadi kita jangan, kalau saya pribadi beranggapan kita mendingan jujur apa adanya gitu, dan sebenarnya branding-branding yang jujur apa adanya cenderung menurut saya justru bisa besar dan bisa sustain ya. Contohnya kayak kayak Body Shop misalnya kan. Kalau di food itu honesty ya, honesty itu juga saya rasa juga brand yang besar sekarang, dan dia cukup menyuarakan sesuatu yang ada truth gitu ya. Truth itu penting banget sih menurut saya. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya kita udah menemukan apa personal brand yang kita pengen bangun ya, gitu. Kemudian kan kita bicara mediumnya, medium paling kuat Ya, itu salah satunya tadi ya beberapa yang udah dibahas kan sharing misalnya ya, ya, sharing tentang segala sesuatu yang terkait dengan ujungnya personal brand kita sebetulnya yang dibangun ya. ya, betul. Kemudian sepenting apa selain sharing, misalnya di sharing ini juga kita ngebangun tentang storytelling, Mas. Perlu nggak sih kita ngebangun sebuah cerita yang itu lebih lagi di apa orang tuh jadi, wah oh, si dia tuh kayak begini loh gitu. Ya, tentu storytelling sebenarnya jadi garda depannya, karena tadi segala sesuatu tadi sebenarnya harusnya dibungkus dengan storytelling. Ah, Storytelling seperti apa? Jadi sebenarnya justru paling depan itu storytelling, dan storytelling itu fungsinya macam-macam. Storytelling itu fungsinya bisa orang langsung beli, bisa orang semakin percaya gitu ya, atau orang misalnya memberitakan gitu tadi, atau misalnya orang di luar negeri sampai akhirnya begitu mencintainya gitu ya. Contoh yang terjadi belum lama ini sebenarnya, tadi saya udah cerita anomali, dia Irfan sama Tisa kakaknya itu bikin pipil tin kan, kakao kan. hmm, Bayangkan narasi yang dia bangun tentang bagaimana dia
melindungi burung-burung dan akhirnya membuat habitat burung menjadi baik lagi di Papua itu terdengar di seluruh dunia oleh NGO dan akhirnya Ratu Belanda dan Pangeran Belanda datang khusus ke Pipiltin sama seperti di Imogiri itu Haji Iis dengan permaculture-nya akhirnya Obama datang sama Michelle Obama itu sebenarnya kekuatan storytelling itu jangan diremehkan gitu bahwa dia sebenarnya akan memunculkan sebuah berita yang sangat kuat gitu sama seperti misalnya M-Block gitu ya saya senang tentunya bangga ketika dokter-dokter dari Belanda datang gitu terus dan dokter tata kota gitu ya dia sangat terkagum-kagum dengan M-Block karena di Belanda ternyata placemaking itu banyak menurut dia nih ya saya nggak tahu kebenarannya tapi dia bilang sekarang banyak sekali placemaking dibikin oleh orang kreatif dan habis itu ditinggalin tapi kalau di sini kok kelihatannya ini lebih sustainable dia datang waktu itu juga datang dari New Zealand dosen-dosen gitu jadi sebenarnya ada fungsi itu juga membangun reputasi itu penting banget dihasilkan dari sebuah storytelling nah storytelling ini kalau ngomong karena saya dari marketing advertising memang saya sudah terbiasa ya misalnya kalau di interview SWA saya ngomongnya apa di interview blogger mungkin ngomongnya apa gitu-gitu itu juga perlu diatur gitu bahwa akhirnya ada narasi yang sesuai dengan bukan target ya sesuai dengan feel-nya gitu ya tone and manner-nya gitu kalau di SWA mungkin ngomongnya lebih bisnis gitu ya kalau di NGO mungkin ngomongnya lebih ini jadi memang kita harus kayak punya gambaran besar kita sedang membuat storytelling tapi mediumnya tuh berbeda-beda gitu dan kita harus sangat sadar itu kalau ngomong sama teman-teman artis seperti apa ngomong dengan perguruan tinggi seperti apa gitu-gitu jadi harus cukup jeli sih terhadap itu kita nggak bisa memaksakan kayak kita berdiplomasi aja sih kita diplomasi justru itu kita harus terbiasa untuk sharing dan personal sharing gitu karena kita kan perlu menyampaikan pesan kita ini kenapa sih penting gitu kenapa sih misalnya tadi kenapa foodies itu penting kan Rex paling tidak kan melakukan itu dan melakukan lobby dengan atau diplomasi lah mungkin ya diplomasi ke beberapa titik gitu yang dots-nya kita bangun sebenarnya kan branding pada akhirnya kan connecting the dots juga nggak cuma konsumen aja gitu. Oke, Mas, pertanyaan terakhir nih. Ini receh banget sih pertanyaannya, tapi sering banget kejadian gitu ya. Jadi kalau kita lagi mau personal branding nih, misalnya ada di sebuah community itu kan salah satu media bagus banget ya kita untuk sharing ya. Misalnya di grup-grup yang open discuss lah, misalnya di Telegram atau di WA ya. Tapi kan kadang-kadang ada aja orang yang nyinyir gitu, apaan sih sok-sok banget gitu. Nah ini nih tips-tips menghadapi yang begini gimana Mas? Receh sih. Iya betul. Saya juga sering ngadepin sih, terus terang sering ngadepin karena ketika kita merasa benar dan punya perjuangan ini, terus ternyata orang lu jualan lu gitu kasarnya kan gitu kan. Dan menurut saya kalau saya sih jawabannya mungkin juga receh ya. Kita nggak mungkin populer di semua orang. Jadi menurut saya kita harus siap menghadapi bahwa kita ini bisa nggak populer di sementara orang gitu dan ya cuek aja. Yang jelas kalau saya ini saya juga biasa misalnya diundang kelas gitu ya di luar Jawa gitu misalnya kan mungkin gapnya juga lumayan jauh dan mungkin mereka nggak kenal saya segala macam. Saya sederhana sekali. Kalau saya pergi ke sebuah tempat gitu, misalnya crowd-nya ada 200, saya biasanya bertekad 15 orang atau 10 orang aja yang dengerin saya udah senang. Kita nggak mungkin akan karena jangan lupa bahwa 10 orang itu bisa punya pengaruh yang besar juga. Karena 10 orang itu ketika kena, dia akan menyebarkan mungkin ke 10 orang yang lain gitu dan 10 orang itu akan nyebarin lagi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kita nggak mungkin bisa populer di semua orang gitu dan nyinyirin itu ya udah gitu kita terima aja. Jangan gampang gitu Mas ya.
Iya. Mending jadi kepiting nyinyir ya. Sukses juga. Nonton nggak nih kepiting nyinyir? Kepiting nyinyir kan satu brand yang sangat sukses juga. Ya, ya. Oke, Mas, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kira-kira Mas Handoko bisa kasih beberapa poin dari percakapan kita hari ini nggak, Mas, buat teman-teman kuliner di Foodies ini, Mas? Ya, kalau saya merasa bahwa memang kalau kita berbisnis kuliner ini, saya pun juga belum terlalu masuk ke sebagai expert, tapi memang harus ditekunin dari segi produk. Bukan berarti kita harus bisa masak segala, tapi kita harus benar-benar tahu apa yang kita jual. Karena kalau menurut saya kalau kita terlalu berpikirnya bisnis gitu, of course bisnis itu penting banget ya. Itu harus menyatu di kita. Tapi yang nomor satu sebenarnya produk dan segala macam dalam konteks personal branding ataupun membuat narasi. Ya, energi kita gimana menarasikan itu gitu. Apakah tadi resep orang tua, apakah itu dari rute apa namanya kedaerahan atau dari budaya apa segala macam itu harus benar-benar digali karena disitulah potensi kita, disitulah kekayaan kita. Indonesia ini sangat kaya dengan bumbu-bumbu, dengan narasi, dengan apa namanya istilahnya identitas geografis, identitas budaya gitu. Nah itulah sebenarnya awal untuk personal branding itu masuk. Dan dari situ of course kita ngomongin SOP, ngomongin bisnis model segala macam, tapi esensinya adalah di rutenya atau di darah daging kita yang harus ditekunin gitu. Itu sih kalau menurut saya yang sangat penting. Oke, jadi bermanfaat. jadi teman-teman nanti seluruh rekaman Instagram Live IG Foodies ini ada di www.foodies.id ya sebenarnya. Jadi teman-teman nanti bisa nonton ulang di website. Nah, Mas Handoko sedikit cerita nih kita. Kebetulan Foodies ini kan punya website ya www.foodies.id. Nah, kita website ini dari bulan Maret kita udah free-in, Mas. Semua kontennya premium. Tapi kita bikin sekarang jadi kita update terus rutin baik itu video, artikel, podcast dan segala macam ya. Konsepnya simple sih, kita pengen jadi manfaat buat banyak orang sebetulnya. Jadi itu seluruh kontennya dulunya kita jual, Mas, dulunya. Ya, di tahun lalu itu berbayar. Jadi kayak nonton video ya ada tarifnya, price-nya gitu. Sekarang kita udah semua konten di Foodies itu gitu. Nah, termasuk nanti teman-teman kalau mau lihat rekaman yang ini juga akan kita upload juga di Foodies ya. Tapi kalau mau belajar itu banyak sekali konten premium free access jadi buat teman-teman semua gitu. Mas Handoko, waktunya udah mau habis. Thank you banget loh atas ilmunya. Teman-teman Foodies senang banget pasti karena jarang banget topik yang ngebahas tentang personal brand. Walaupun masih agak-agak waduh, ini gimana nih, Wah? Tapi ini serunya. Itu dia tujuannya Foodies itu sebenarnya pembelajaran ya. Maksudnya kita harus terus belajar. Bisnis kuliner itu bukan soal cuman bisa masak, tapi kita juga harus terus belajar ya menjalankan itu nggak segampang ngebikin Indomie tentunya gitu ya. Gitu, Mas. Thank you banget. Jadi terima kasih atas waktunya, Mas. Semoga jadi manfaat buat teman-teman Foodies dan juga jadi amal jariah buat Mas Handoko dan keluarga ya, gitu. Amin, amin, amin. Okay. Salam buat keluarga. Thank you, Mas. Ya. Thank you. Wassalam.